Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. With a thousand island spirit. Di saat tekanan makin memuncak, kabar bahagia justru datang dari lini tengah Timnas Indonesia. Sebuah momen tenang yang menghangatkan di tengah hiruk-pikuk perjuangan menuju panggung dunia. Ketika para pemain mulai bersiap dan menyambut dua laga hidup mati, satu nama muncul membawa kejutan yang tak disangka, Tom Haye. Sosok yang dikenal sebagai El Profesor Timnas Indonesia ini bukan hanya piawai mengatur tempo di lapangan, tapi juga ternyata jago mengatur momen di kehidupan nyata. Di Amsterdam, jauh dari riuhnya Stadion GBK, Tom Haye melamar kekasihnya, Bibe Sherifah, dan sang pujaan hati pun menjawab yes. Tapi bukan cuma itu, di tempat lain Mesilkers diam-diam menembus daftar elit Eropa. Marcelino mencuri perhatian pelatihnya di Inggris, dan semangat timnas justru terasa makin menyala. Apakah ini pertanda baik? Apakah vibes positif dari para pemain ini akan membawa Indonesia melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia? Jangan kemana-mana, kita mulai kisahnya dari cinta, kerja keras, hingga mimpi Piala Dunia yang kian mendekat. Di tengah sorotan publik pada performa dan tekanan tinggi jelang laga internasional, Tom Haye justru memberi kabar yang bikin banyak orang tersenyum. Ya, gelandang elegan Timnas Indonesia itu resmi melamar kekasihnya, Bibe Sherifah. Momen indah ini terjadi di Amsterdam dengan latar yang tenang di tepi sungai, penuh nuansa hotel mewah dan atmosfer hangat yang intim. Bukan di stadion, bukan di ruang taktik, tapi di tempat yang jauh dari sorotan sepak bola. Tom Haye menunjukkan sisi personalnya. Dengan lutut bertekuk dan cincin di tangan, Haye menatap Bibe dan mengucap lamaran. Jawaban pun datang singkat, tapi menggetarkan. She said yes. Tak lama setelahnya, momen itu dibagikan ke media sosial Tom Haye dan langsung disambut banjir ucapan selamat dari pemain lain hingga fans timnas. Seperti Kevin Dix yang mengucapkan, "Gefeliciteerd" dalam bahasa Belanda yang berarti selamat. Mark Locke juga sama mengucapkan selamat ya bro. Begitupun juga Hoki Caraka mengucapkan Kongres Prof. Dan ada juga dari fans yang memberikan doa kepada Mr. and Mrs. Profesor, Sakinah, Mawadah, Warohmah, Prof. Haye. Dan berbagai ucapan doa dan selamat lainnya dari para pemain, fans, kerabat, hingga artis dunia. Selain itu ternyata banyak yang tak menyangka meskipun baru melamar, keduanya sebenarnya sudah dikaruniai dua buah hati. Kisah cinta mereka ternyata sudah terbangun lama dan kini resmi menuju ke babak baru. Buat sebagian fans, momen ini jadi semacam penegasan bahwa Tom Haye bukan hanya pemimpin di lini tengah, tapi juga figur yang stabil di luar lapangan. Seseorang yang bisa membawa ketenangan di ruang ganti dan ketegasan saat dibutuhkan di lapangan. Dan kabar baik ini jadi semacam sinyal kecil bahwa positive vibes itu nyata. Bahkan bisa datang di saat timnas sedang bersiap menghadapi dua laga paling menentukan dalam sejarah. Sementara Tom Haye membawa kabar bahagia dari sisi kehidupan pribadi, di lini pertahanan Mesilkers tampil menggebrak Eropa. Namanya baru saja masuk daftar bek tengah U23 dengan progressive carries terbanyak di 7 liga top Eropa. Menurut data MB Pro, Hilkers mencatatkan 1,76 progressive carries per 90 menit, mengungguli nama-nama besar, maksud Leny Yoro dari Manchester United. Ngeri bukan? Statistik ini bukan asal lewat karena dalam dunia sepak bola modern, kemampuan membawa bola ke depan dengan kontrol dan visi adalah senjata utama bek modern. Dan Hilkers yang sebelumnya sempat diremehkan karena cedera, kini membungkam keraguan itu lewat data. Tanya itu, Mesilkers juga dipilih sebagai salah satu pemain di tim terbaik Eredivisie pekan ke-31 versi SofaScore. Satu pengakuan penting dari liga yang dikenal sangat teknikal dan cepat. Namun di balik semua itu, satu hal yang membuat Hilkers makin cinta dengan Indonesia dan dicintai fans Indonesia adalah komentarnya soal supporter Garuda.
Dalam wawancara dengan ESPN, Mace berkata, "Di FC Twente, saya harus menjaga sikap ketika ada supporter. Tetapi di Indonesia meskipun harus berjalan dengan petugas keamanan, supporter di sana mendatangi kami dengan hormat yang tinggi. Dan itu adalah sesuatu tingkat yang lebih tinggi, lebih gila dari yang ada di Belanda." Di usianya yang masih 23 tahun, Hilkers sudah menjadi bagian penting dari keluarga besar Timnas Indonesia. Dan kini, menjelang pemusatan latihan yang akan dimulai 26 Mei nanti, ia siap kembali ke Jakarta. Dengan status bukan hanya sebagai pemain Eropa, tapi sebagai bek muda elit yang bawa semangat baru dan kepercayaan diri tinggi ke skuad Garuda. Sementara itu, dari tanah Inggris, satu nama muda Indonesia terus mencuri perhatian. Marcelino Ferdinand, sang playmaker lincah, baru saja mendapatkan pujian langsung dari pelatih Oxford United, Gary Rowett. Meskipun baru beberapa kali turun sebagai pengganti, Marcelino disebut punya etos kerja luar biasa dengan kaki yang cepat dan penuh teknik. Saya pikir Marcelino telah bekerja sangat keras dalam latihan. Dia sangat kompetitif dan lincah, kakinya sangat kuat, dan dia menunjukkannya setiap hari. Rowett juga menegaskan bahwa keputusannya memainkan Marcelino, meskipun hanya belasan menit di Championship, adalah bentuk pengakuan atas kerja kerasnya di balik layar. Bukan cuma pemenuhan kewajiban, tetapi penghargaan atas konsistensi dan kualitasnya. Dan kita tentu masih ingat bagaimana Marcelino juga bersinar saat membela Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ketika menghadapi Arab Saudi. 2 golnya menjadi pembeda. Yang pertama, hasil kerjasama 1-2 cerdas dengan Ragnar Oratmangun. Yang kedua, insting tajamnya membaca bola liar, lalu melakukan chip cerdas melewati kiper. Kemudian kita juga tentunya ingat saat menjamu Bahrain bagaimana Marcelino memberikan assist kepada Ole, yang menjadikan gol tersebut sebagai satu-satunya gol kemenangan. Skill, visi, dan ketenangan, 3 hal yang jarang dimiliki pemain muda, dan Marcelino punya semuanya. Kini publik Inggris mulai melirik, Oxford mulai memberi ruang. Dan Indonesia, kita tahu anak muda ini sedang menuju puncaknya. Dalam suasana tegang jelang laga kontra China dan Jepang, Marcelino adalah simbol bahwa regenerasi timnas tidak sedang mundur, tapi justru sedang menyiapkan kejutan-kejutan besar. With the fire of Garuda, in our souls we trust. In unity we rise from the dust. With each step, with each goal we score. Setelah menang meyakinkan atas Bahrain, mental skuad Garuda sedang dalam fase terbaiknya. Kemenangan itu bukan cuma memberikan 3 poin, tapi juga mengangkat rasa percaya diri seluruh pemain, pelatih, dan pendukung Indonesia. Kini fokus timnas Indonesia tertuju pada 2 laga terakhir di grup C, ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menjamu China di SUGBK 5 Juni dan tandang ke Jepang 10 Juni. 2 pertandingan yang akan jadi penentu, bukan hanya bagi tiket ke babak keempat, tapi juga bagi mimpi jangka panjang Indonesia di Piala Dunia. Kini kita tunggu para pemain Garuda akan berkumpul pada 26 Mei 2025 mendatang untuk menjalani pemusatan latihan di Jakarta bersama pelatih Patrick Kluivert. Kondisi fisik, kekompakan tim, dan kejelian taktik akan jadi penentu. Dan Kluivert tahu itu. Saat ini Indonesia menempati peringkat keempat grup C di atas China dan Bahrain. Untuk bisa lolos ke babak keempat, kemenangan atas China akan membuka jalan lebar. Dan meskipun laga lawan Jepang berat, hasil positif tetap bisa dicari. Terutama jika atmosfer dan motivasi internal tim sedang tinggi. Disinilah peran vibes positif yang kita lihat dari Tom Haye, Mace Hilkers, Marcelino Ferdinand, para pemain lainnya, dan staf pelatih, hingga para supporter yang mendukung media sosial. Ketika target besar dipasang, tekanan pun otomatis datang. Panggung Piala Dunia bukan sekadar kompetisi, itu simbol impian kolektif bangsa, dan timnas Indonesia kini tepat berada di ambang pintu itu. Namun yang menarik, di tengah tekanan tersebut justru muncul gelombang energi positif dari dalam tim, dan semua itu terjadi di saat yang bersamaan. Ini bukan kebetulan, ini sinyal bahwa mentalitas para pemain Indonesia sudah berbeda. Mereka tak lagi sekedar berharap, tapi bekerja, berkembang,
dan menyebarkan semangat optimis ke seluruh negeri. Tanggal 26 Mei nanti, para pemain akan kembali berkumpul. Dan dari sana, semangat baru akan dibangun. Semangat untuk membuat sejarah. Karena mimpi lolos ke Piala Dunia bukan lagi sekedar mimpi, tapi sedang ditulis perlahan oleh mereka yang bukan hanya berbakat, tapi juga punya hati, semangat, dan membawa vibes positif ke seluruh Indonesia. Positive vibes go to World Cup, dan Indonesia siap melangkah. Those who came before